Everybody, thank you again for tuning in to Making Cars with ProRock. Nah, hari ini kita kasih jawabannya ProRock quiz pertama yang kita upload minggu lalu. Nah, pemenangnya ada dan jawabannya cukup cepat. Saya lihat ya waktu kita sudah mulai live dijawab dengan Pak Yohanes Prasetya Jati. Jadi pemenangnya kaos ProRock. Nah, Pak Yohanes itu jawabnya betul. Jadi dua lingkaran di kiri kanannya diferensial Jeep, Dana itu macam-macam ya, dari Dodge, dari Chevrolet juga pakai, Ford juga pakai Dana. Itu gunanya untuk masang special tool ini. Nah, special tool ini dia dibikin namanya ini differential case spreader. Differential kan ini case itu bonggolnya, spreader itu untuk buka. Jadi walaupun gadan ini atau diferensial ini tuh dibikin kuat, dia tetap bisa dibuka dengan tool ini. Tool ini memang saya belum pernah lihat jual di Indonesia. Dulu saya bawa dari Amerika khusus untuk garap diferensial atau gardan mobil-mobil Amerika dan Jeep. Tanpa tool ini gimana caranya masang shim? Nah, gunanya shim itu apa? Untuk setting crown wheel dan pinion atau ring gear dan pinion gigi gadan di gadan Amerika, dia perlu shim untuk adjust kontaknya antara gigi pinion dan ring gear. Nah, kalau di Toyota dia stylenya beda. Dia ada adjustmentnya di kiri kanan, bisa digeser-geser kiri kanan. Kalau di Jeep nggak bisa. Jadi harus pakai shim. Zaman dulu saya lihat bengkel-bengkel itu nggak tahu gunanya dua titik itu dan nggak tahu ada alat case spreader. Jadi untuk narik gadan ini dia pakai istilahnya crowbar atau jadi dicongkel keluar gitu untuk akses ini. Dan kalau pakai cara gitu, gimana caranya masukin shim-shim yang setipis-tipis ini? Saya pernah lihat ada yang dipotong, dipukul, dipaksa dimasukin. Itu bukan caranya. Nah, saya panggil Mas Krisna, ini ProRock spesialis gardan. Mas, coba diperagakan gimana cara ngambil diferensial yang bener. Pertama, dilonggarkan pakai alatnya spreader ini, kayak biar dia mekar. Kemudian lepas capnya, udah mekar langsung bisa di. Nah, ini kalau nggak ada alat ini, dia kan ada tekanan di sini, nggak mungkin ini bisa diambil. Ya itu pakai rata-rata bengkel-bengkel yang nggak tahu itu pakai ini, dicongkel gitu, dicongkel gini. Itu bukan caranya gitu loh. Kalau udah model congkel apa ini itu pasti nggak presisi. Dan kalau nggak presisi, kontak patternnya ini gigi crown wheel sama pinion pasti nggak pas. Kalau nggak pas apa? Ada suara jedak-jeduk waktu kita on off gas atau bising begitu kita jalan. Nah, itu problemnya itu. Lama-lama giginya kemakan, jadi tambah error. Itu. Nah, video ini tuh bukan untuk training how to pasang final gear, karena training pasang final gear itu udah perlu waktu berapa ya Mas? Tahunan ya itu ya. Jadi nggak semua bengkel itu bisa masang final gear yang bener gitu. Itu perlu experience, perlu know-how dan training yang betul. Nah, kita kasih contoh satu tools lagi untuk adjustment atau ngukur backlash. Jadi gigi gadan ini dia nggak boleh terlalu kencang dan nggak boleh terlalu loose. Kalau terlalu loose pasti dok. Kalau terlalu kencang ya panas atau error, bisa macet gitu loh. Nah, ini kan sim-simnya ini ada di samping-samping ini. Tanpa alat ini nggak bisa masang. Dan sebagian sim ada di dalam kan Mas.
ya di dalam laker ini. Nah, ini ada trik-trik juga caranya gimana buka tutup laker untuk masang SIM tanpa ngerusak ini. Itu ada special toolnya juga. Bentar lagi kita keluarin, tunjukin special toolnya untuk bearing puller. Ya, jadi ini masang diferensial ini kalau di universitas itu 6 semester mungkin itu ya Mas. Nah, ini coba dipasang lagi Mas. Nah, ini sambil masang, nih loh, tipisnya itu segini nih, cuman berapa mikron. Ini kan nggak mungkin bisa dipaksa masuk ke diferensial yang kencang gitu loh. Nah, setting ini jarang ya sekali jadi Mas. Jarang, apalagi yang Jeep ya, jarang sekali jadi. Nah, begitu kira-kira sudah dapat, itu bisa dicek dengan cat khusus. Nah, tiap kali beli final gear dari kita selalu dapat buku. Nah, buku ini dari awal ya udah dijelaskan loh sebetulnya kalau ngeset gardan itu perlu tool seperti apa. Nah, ini di sini kan, oh, ini kan ada toolsnya, housing spreader, bearing puller, dan lain-lain. Memang dari baca ini aja sih nggak bisa, harus trial error, harus pengalaman puluhan ratusan kali adjust atau bongkar pasang final gear baru bisa. Cuman di sini tuh ini loh yang penting, acceptable patterns. Ini pattern yang masuk. Nah, kalau yang patternnya nanti dapatnya seperti ini itu artinya apa? Ini pinionnya terlalu masuk ke dalam atau pinionnya terlalu keluar. Ini kan ada patternnya ini. Nah, ini catnya cat khusus ini dari Amerika. Kalau kepaksa pakai lipstick bisa nggak Krisna? Bisa. Itu tips and tricks itu. Kalau kepaksa nggak punya cat ini pakai lipstick. Nah, itu setelah kira-kira dapat patternnya, dikontakin ke pinionnya berapa kali. Nah, nanti kelihatan di sini yang kena giginya itu yang mana, atau belum kena giginya sama sekali. Nah, dari sini nanti baca bukunya lagi, oh ini pinionnya kurang masuk atau terlalu masuk jadi perlu keluar, atau giginya ini kurang ke sana, kurang ke sini. Ya, itu pakai SIM tadi ini untuk geser kiri kanannya gitu. Nah, itu baru satu. Nah, sekarang mamanya sudah dapat. Nah, sekarang cek backlash-nya. Itu backlash-nya pakai alat ini. Ini untuk ngukur jarak yang mikron kalau ini. Ini proses lepas tension di gardan. Jadi begitu ini dilepas, gardannya nanti back to normal. Nah, setelah ininya sudah lepas, bearing capnya dipasang lagi, baru dicek. Ayo Mas dipasang itunya. Jadi ini bayangin kalau ini udah kenceng ya. Cek backlash-nya. Nah, zaman dulu bengkel-bengkel nggak tahu alat untuk ngontrol backlash, mereka pakai apa? Pakai kertas. Jadi kontaknya itu diukur pakai kertas. Oh ya, udah dapat segini. Cuman kertas kan dia GSM-nya atau tebelnya kan beda-beda gitu.
Nah, ini dinolkan. Crown wheel-nya ini digoyang-goyang. Ini kan unitnya sangat kecil ini. Nah, ini gimana caranya ngukur backlash kalau nggak punya alat-alat special tool seperti ini? Jadi pastikan bengkel yang dipilih harus punya special tool kalau mau ngeset gardan. Nah, tiap kali kita bongkar pasang final gear atau gigi gardan atau pas pasang loker, kita selalu rekomen cek dulu laker dan seal-nya. Rata-rata kalau umur sudah 20 tahun ya ganti laker dan seal. Nah, kalau kita biasanya ada set-setan. Biasanya di sini ada 2 laker. Kalau ini set pinion ya, 2 laker pinion, seal, shim selalu ada. Nutnya ini murnya sebaiknya diganti. Nah, ini contoh catnya yang dikasih kalau beli set-setan. Nah, sekarang ada satu informasi lagi yang selama saya buka Prorock itu pernah dengar. Jadi gini, contoh gigi gardan ini asli bawaan pabrik, rasionya 456 gitu ya. Jadi giginya ini dan pinionnya itu kalau dibagi rasionya 456. 456 itu biasanya giginya, jumlah giginya crown wheel ini 41, pinionnya 9. Seumpamanya dipakai pinionnya giginya rusak, tapi crown wheel-nya masih bagus, nggak bisa ngambil gigi yang manufakturnya sama, jadi brandnya sama, diambil pinionnya itu dipasang ke sini, nggak bisa. Walaupun rasionya sama, bentuk giginya persis sama, tapi semua itu harus matching. Jadi kalau dapat final gear gigi diferensial dibuka, selalu digrafir pakai tangan, kode di sini dan di pinion itu harus sama. Kalau itu kodenya beda, pasti nggak bisa dapat contact pattern yang betul. Karena waktu mereka bikin machining itu dia di matching. Jadi crown wheel dan pinion itu matching pair, nggak bisa dibolak-balik. Apalagi kalau ngambil merek A, ininya dikawinkan gitu, itu lebih parah lagi. Jadi jangan sekali-sekali ganti pinion yang rasio sama, merek sama untuk crown wheel yang bukan matching, nggak bakal ketemu. Jadi itu penting itu. Soalnya saya udah dengar beberapa kali, Pak, saya udah beli final gear diganti kok suaranya aneh gitu loh. Nah, saya tanya dulu diganti dua-duanya atau cuma satu? Oh, cuma satu, Pak. Itu nggak boleh ya. Jangan lupa, jangan sekali-sekali dioplos. Nggak masalah mereknya sama, mereknya beda, rasionya sama, nggak boleh. Jadi itu penting. Nah, ini ada satu special tool lagi khusus untuk buka laker. Karena laker apapun dia nggak boleh pakai tracker yang 3 kaki itu tarik gini, dia pasti rusak kalau ditarik pakai tracker seperti itu. Jadi harus ada special tool dari Amerika. Ya, ini mungkin lokal sudah ada, seharusnya ada ini untuk narik bearing atau laker. Ayo Mas Krisna, peragain. Nah, ini ada beberapa size ya cupnya ini. Nah, ini kalau udah dapet yang pas, tutup, langsung atasnya diputer. Ya kan, yang sini dapat laker bagian bawah, yang atas dapat casingnya ini, otomatis ini dikencengin, lakernya lepas dan nggak rusak. Jangan pakai model tracker yang kaki 3 itu, pakai tools yang benar. Nah, in closing, Pak Prasetya, tolong kontak saya di YouTube boleh, di WhatsApp boleh. Tolong diinfo kaosnya pakai size berapa. Kita ada dari S, M, L, XL, double XL, triple XL ada juga. Nah, nanti kalau sudah terima kaosnya, tolong difoto, kirim ke saya, nanti saya upload di sosial media kita. Nah, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, klik the bell icon, dan share video kita biar nggak miss out tiap kali kita kasih tips and tricks diferensial atau yang lain. See you later.